Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan online mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah non Bank, yang mana pada kesempatan ini merupakan pertemuan kelima. Namun sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga saudara-saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dan melakukan aktivitas kembali seperti biasa. Baiklah saudara, untuk pertemuan kali ini kita akan mengambil tema dana pensiun syariah. Pengertian dari dana pensiun syariah adalah menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 tentang dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Jadi perbedaannya dengan pensiun konvensional, dana syariah memiliki perbedaan yang jelas di situ. Tujuan dari dana pensiun itu adalah bagi perusahaan, pertama adalah kewajiban moral, kemudian loyalitas, kompetensi tenaga kerja, memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi di perusahaan agar di usia karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaan, dan tujuan lainnya adalah meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Sementara bagi nasabah itu ada rasa aman para peserta terhadap masa yang akan datang, kemudian juga kompensasi yang lebih baik. Dan penyelenggaranya dana pensiun ini adalah mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan, turut membantu dan mendukung program pemerintah, dan sebagai bakti sosial terhadap para nasabah atau peserta. Fungsi dari program dana pensiun ini, pada dasarnya program dana pensiun memiliki 3 fungsi, yaitu meliputi asuransi. Program pensiun ini memiliki fungsi asuransi karena memberikan jaminan kepada peserta untuk mengatasi risiko kehilangan pendapatan yang disebabkan oleh kematian atau usia pensiun. Kemudian tabungan. Program pensiun memiliki fungsi tabungan karena selama masa program peserta diharuskan untuk membayar iuran. Yang ketiga adalah fungsinya adalah program pensiun memiliki fungsi pensiun karena manfaat yang akan diterima oleh peserta dapat dilakukan secara berkala selama seumur hidup. Jenis dana pensiun ini adalah ada dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan atau peserta. Kemudian jenis lainnya dana pensiun lembaga keuangan, dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi yang bersangkutan. Dan berikutnya adalah manajemen kekayaan dana pensiun. Dana pensiun besarnya mengembangkan suatu kebijakan investasi secara tertulis dalam pengelolaan kekayaannya. Pada prinsipnya, dana pensiun dapat melakukan investasi dalam berbagai bentuk. Kebijakan investasi dana pensiun syariah di samping terpenuhinya prinsip syariah juga minimal mencakup komponen diantaranya pertama, tingkat keuntungan atau rate of return, kemudian risiko yang dapat diterima, kebutuhan likuiditas, diversifikasi yang merupakan metode untuk mencapai tingkat keuntungan yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah manfaat dari dana pensiun ini. Pertama, meningkatkan kepastian ketersediaan dana di saat memasuki usia pensiun. Kemudian peserta dapat menentukan sendiri sasaran untuk investasi dananya, memperoleh keuntungan yang maksimal dengan meminimalisasi risiko
yang mungkin ada dalam pilihan investasi. Dan yang terakhir adalah menentukan sendiri besar kecilnya iuran yang akan dilakukan selama program sesuai dengan kemampuannya. Nah, demikian saudara-saudara untuk perkuliahan kali ini. Jadi saudara bisa mengetahui lebih dalam lagi dengan membaca modul yang saudara akan terima dari saya, dan hal-hal lainnya mungkin kita bisa diurai atau dijabarkan pada saat pertemuan offline nanti. Demikian saudara, sampai bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.